Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis jurnal dari mata kuliah seminar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Delia Fitria dan rekan saya Siti Mutiah. Judul jurnal yaitu Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas ROA Bank Syariah Mandiri periode tahun 2016 sampai dengan 2014. Jurnalnya Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium Volume 3 nomor 1 Juni 2015. Selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Bagi hasil merupakan salah satu keunggulan dari bank syariah dibandingkan dengan di bank konvensional. Kenapa? Karena prinsip musyarakah dan mudharabah itu memberikan manfaat lebih kepada sektor real. Tetapi dalam praktiknya berbeda, karena kedua kontrak tersebut ternyata tidak memberikan kontribusi besar dibandingkan dengan kontrak lainnya. Mengapa permasalahan penelitian ini penting? Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode tahun 2006 sampai dengan 2014, sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi praktisi perbankan, pembuat kebijakan, perusahaan keuangan, dan juga bagi dunia akademis. Kemudian hipotesis H1 diduga terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas ROA Bank Syariah Mandiri. H2 diduga terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas ROA Bank Syariah Mandiri. Dan H3 diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas ROA Bank Syariah Mandiri secara simultan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Mutiah. Baik, selanjutnya dalam penelitian ini yang menggunakan variabel dependen yaitu profitabilitas atau return on asset, dan untuk independennya pendapatan mudharabah dan pendapatan musyarakah. Untuk sampel dalam penelitian ini, sampel dilakukan secara non-probability sampling, di mana pengambilan sampel tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur dengan metode purposive sampling. Yang dipilih menjadi sampel penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri yang telah memiliki kriteria yang diberikan oleh peneliti, yakni berupa laporan keuangan publikasi triwulan secara rutin yang tercatat di Bank Indonesia dan memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara studi dokumenter dari laporan keuangan triwulan Bank Mandiri Syariah yang selama periode 2006 sampai 2014. Selanjutnya, untuk pendekatan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Uji statistiknya menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dan untuk hasilnya, pendapatan mudharabah memiliki koefisien regresi yang positif, yaitu sebesar 3,885. Apabila dikaitkan dengan pendapat Sri Dewi Anggadini dan Karti Septiani dan penelitian yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Aji Prasetyo, maka hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan pendapat penelitian tersebut, yang menyatakan bahwa bagi hasil mudharabah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih dengan arah hubungan positif. Semakin tinggi pendapatan ini, maka tinggi performa profitabilitas laba semakin baik, karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktifanya, maka semakin besar pula tingkat labanya. Besarnya pendapatan mudharabah yang ada di Bank Syariah Mandiri berpengaruh positif pada tingkat return on asset Bank Syariah Mandiri. Artinya, semakin tinggi pendapatan mudharabah yang ada di Bank Syariah Mandiri, maka akan meningkatkan profitabilitas return on asset Bank Syariah Mandiri. Koefisien regresi pendapatan mudharabah sebesar 3,885 menunjukkan
bahwa setiap kenaikan pendapatan mudharabah sebesar satuan akan menyebabkan profitabilitas pada Bank Mandiri sebesar 3,885 satuan persen. Selanjutnya untuk kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel pendapatan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Hal ini diketahui dari nilai uji T sebesar 8,679 lebih dari T tabel 2,0345 dan variabel pendapatan musyarakah memiliki efek negatif yang signifikan terhadap variabel return on asset. Hal ini diketahui dari nilai uji T minus 4,905 lebih kecil dari tabel T sebesar 2,0345. Kemudian, secara simultan kedua kontrak berpengaruh signifikan positif terhadap return on asset. Hal ini diketahui dari nilai uji F sebesar 46,383 lebih dari F tabel 3,28. Sekian analisis dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.